Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Listiawati dengan NIM 21125211072 dari program studi hubungan internasional. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal yang saya buat bersama teman-teman saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Perkembangan Pendapatan UMKM di Pasar Seni Kuta Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. Penelitian kami ini berangkat dari isu yang terjadi di pasar seni Kuta, di mana selama terjadinya pandemi terdapat penurunan pendapatan yang terjadi di pasar tersebut. Nah, jika kita melihat ke belakang, pasar seni Kuta telah lama menjadi media bagi pedagang UMKM setempat untuk menyalurkan produk-produk mereka. Namun, sejak diterpa badai pandemi pada Maret 2020 lalu, kegiatan jual beli di pasar seni Kuta pun ikut terdampak, terutama semenjak diberlakukannya protokol kesehatan yang semakin ketat, seperti menjaga jarak dan membatasi kegiatan di luar rumah, yang ditambah dengan pembatasan penerbangan yang ikut memperburuk situasi perekonomian yang ada di pasar seni Kuta. Situasi yang terjadi sebelum dan selama pandemi ini tentunya memperlihatkan adanya perbedaan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, terutama pedagang UMKM. Nah, perubahan kondisi sosial yang terjadi ini berkaitan erat dengan perilaku konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga melalui penelitian ini kami ingin mengetahui pengaruh perilaku konsumen terhadap perkembangan pedagang UMKM di pasar seni Kuta sebelum dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Untuk mendapat hasil penelitian yang spesifik dan terfokus, kami membatasi penelitian kami dari beberapa aspek. Nah, dari segi waktu kami membatasi penelitian ini pada rentang waktu Maret 2020 hingga Oktober 2021. Kemudian untuk lokasi kami secara spesifik menggunakan pasar seni Kuta, dan dari segi sasaran penelitian kami menggunakan para pedagang di pasar seni Kuta sebagai sasaran penelitian kami. Dalam menganalisa pendapatan pedagang UMKM akibat perubahan situasi sosial yang terjadi ini, kami menggunakan dua konsep, yaitu konsep perilaku konsumen dan konsep pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari konsep pertumbuhan ekonomi, dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agar bertambahnya output yang diukur dengan PDB dan PDRB dalam suatu wilayah. Nah, proses pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena aspek-aspek yang dinamis dalam perekonomian. Nah, aspek-aspek yang dinamis ini meliputi beberapa faktor, mulai dari barang modal, terus ada tenaga kerja, terus ada uang, hingga teknologi. Nah, beberapa hal ini dapat mempengaruhi perekonomian baik itu meningkat maupun menurun. Nah, konsep ini dapat membantu dalam penelitian ini, terutama dalam hal barang modal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi di pasar seni Kuta. Sebab, semenjak pandemi, pendapatan masyarakat menurun. Hal ini membuat permintaan akan barang, terutama barang tersier, pun ikut menurun, sehingga ekonomi pun mengalami perubahan. Nah, ekonomi tidak akan tumbuh sebab tidak ada penambahan stok barang modal. Sehingga melalui konsep ini, kami ingin melihat perubahan pendapatan yang terjadi akibat situasi yang dinamis sebelum dan selama COVID-19. Lalu, konsep kedua yang kami gunakan yakni mengenai perilaku konsumen. Nah, seperti yang kita ketahui, perilaku konsumen merupakan suatu tindakan atau perilaku dari individu atau kelompok untuk mempergunakan dan membeli produk atau jasa dengan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan. Perilaku konsumen ini akan mempengaruhi perekonomian, sebab keputusan membeli atau tidak itu tentunya akan berpengaruh ke angka penjualan pedagang. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, mulai dari budaya, ekonomi, hingga sosial. Nah, dalam penelitian ini kami melihat dari faktor sosialnya, yakni perubahan kondisi sosial sebelum dan selama pandemi. Nah, saat terjadi pandemi, perilaku konsumen tentunya akan lebih memperhatikan produk-produk yang mereka konsumsi, sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap kuantitas penjualan dan pendapatan para pedagang. Berbeda dengan sebelum pandemi, di mana tidak ada pantangan khusus bagi konsumen untuk menentukan produk-produk yang akan mereka konsumsi. Dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan data-data atau sumber data deskriptif atau non-numerik. Nah, dalam pengumpulan datanya, kami menggunakan sumber data primer berupa wawancara secara langsung dengan para pedagang yang ada di pasar seni Kuta. Kemudian dari segi data sekundernya, kami menggunakan sumber data seperti buku, jurnal, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan. Sebagai salah satu bentuk penelitian yang baru diajukan, proposal penelitian kami menawarkan beberapa kebaruan dan manfaat yang dapat mendukung kelayakan penelitian ini agar dapat dilanjutkan ke depannya. Di mana, jika dilihat dari kebaruannya, kami menawarkan bahwa belum ada peneliti serupa yang melakukan penelitian mengenai analisis perilaku konsumen terhadap perkembangan pendapatan di pasar seni Kuta. Kami juga belum menemukan peneliti spesifik yang membahas isu ini di pasar seni Kuta. Kemudian, dari segi manfaat, penelitian kami dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk menambah wawasan kami sebagai peneliti, tapi juga bagi masyarakat untuk memahami situasi yang sedang terjadi, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk memahami peristiwa serupa ke depannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan informasi untuk memahami perilaku konsumen, terutama pada kondisi situasional seperti COVID-19 kemarin. Sehingga dengan itu, jika terjadi situasi serupa kembali ke depannya, pemerintah dapat memberikan regulasi yang lebih teraplikasi bagi masyarakat untuk menjaga pendapatan masyarakat ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sampai jumpa.